Nah, kalau sekarang di endorse berapa nih harganya nih? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. karena karena umurmu dikali 2 masih lebih tua anakku. Aduh, luar biasa banget. Oke, so teman-teman, kita hari ini akan ngobrolin tentang gimana sih caranya Rofi ini bisa dapetin income segitu gitu ya. Kalau teman-teman di sini pada belum pernah pegang duit segitu, nah saya juga nggak pegang kok duit segitu di bank, nggak saya pegang. Oke, so ceritain dong backgroundnya awal mula banget ya. Kok seusia masih 19 tahun, tapi udah berhasil gitu. Jadi awalnya tuh gimana tuh? Pertama bangetnya gitu. Alright, oke. Sebelumnya thank you banget buat Kau Denny karena udah nyempetin aku buat sharing-sharing di sini. Karena kebetulan udah lama banget nggak live di Instagram dan akhirnya nyoba lagi untuk share daging-daging yang ada. Ya untuk sharing-sharing juga lah ke teman-teman semua gimana cerita tentang aku juga. Terus juga mungkin beberapa hal-hal yang emang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kenalin gua aja kali ya biar lebih friendly sama anak teman-teman. Oke. Kenalin, gue Dava Urofi, biasa dipanggil sama Urofi. Gue merupakan content creator dan entrepreneur yang emang fokusnya tuh ke fotografi dan videografi. Nah, jadi gue sendiri ini berangkat dari content creation yang emang dulu tuh berangkat dari TikTok pas pandemi tuh. Awal-awal sekitar Juni 2020. Terus bikin konten fokus banget sharing tentang fotografi sama videografi. Oke lah, fokus banget tuh posting benar-benar konsisten 1 hari sekali. Yang mana itu prinsip sebenarnya diajarin juga di bukunya Kode ini, Content Creator Black Book ya. Kalau misalnya kita konten harus konsisten, fokus ke satu niche juga, dan dari situ mulai dapat beberapa revenue stream, contohnya dari endorsement, dari webinar, dari brand placement, dari situ-situ. Nah akhirnya karena kebetulan waktu itu lagi secara umum di Indonesia tuh lagi melek banget tuh tentang finansial di Indonesia tahun 2020. Akhirnya ya aku sendiri juga coba menata finansial sendiri, mulai dapet lah beberapa pemasukan dan coba untuk ngerapin itu semua gitu. Akhirnya karena emang lumayan di suatu titik pas bulan Juni 2021 itu kebetulan secara modal lumayan cukup, akhirnya memberanikan diri buat bikin production house namanya Urofilm. Kebetulan beberapa bulan setelahnya juga karena demand-nya ada, aku juga bikin kelas online namanya Uro Academy, yang mana banyak juga demand-nya supaya orang-orang tuh bisa dapetin cuan dari bikin video sama kayak yang aku lakuin sebelumnya gitu. No, sebentar. Sebelumnya ngapain? Sebelum pandemi? Sebelum pandemi, sesimpel mahasiswa biasa yang bosen aja sih. Mahasiswa biasa yang bosen, teman-teman. Jadi kalau ada bosen begitu ya create konten aja gitu. Mungkin ya, karena konten itu kan pertama nggak buang waktu kan, jadinya ya kenapa nggak dilakuin gitu. Oke. Nah, Yes. langsung dari awal itu langsung kayak oke, setiap hari begitu atau nyoba-nyoba dulu atau gimana tuh pertamanya? Awalnya itu karena dulu tahun 2017 pernah bikin konten di YouTube dan emang sempat hilang namanya karena nggak konsisten. Nah itulah sempat tamparan buat aku sendiri juga kalau muncul platform baru kan TikTok kan. Nah dari situlah kenapa bisa lebih konsisten upload sehari sekali gitu kan. Dan dari situlah bener-bener emang nggak sama sekali nggak ada bolongnya gitu kok. Aku bener-bener fokusin upload sehari sekali, posting konten selama 1 tahun penuh. Jadi dedikasi di TikTok sehari sekali, dan emang kontennya kebetulan bukan pakai HP tapi pakai kamera dan laptop yang alat-alat proper gitu setahun full. Nah, itu apa motivasinya gimana tuh bikin konsisten itu? Kok bisa gitu? I mean kayak semuanya sih mau ya, semuanya tahu dan mau untuk konsisten. Tapi ya ada urusan ini tuh, urusan kuliah, urusan masih belajar, ujian lah, hangout sama temen. Itu gimana ngaturnya? Mungkin aku sedikit beruntung juga kali ya kok ya, karena waktu awal-awal konten tuh zaman pandemi banget, gak memungkinkan untuk keluar, jadinya bisa tuh buat mendorong diri sendiri buat konsisten. Karena kalau misalkan kita nggak konten, ngapain juga. Nah itu mungkin ada sedikit keberuntungan tuh dari aku sendiri. Jadi karena situasinya emang kebetulan pandemi, gak ngapa-ngapain, jadinya dipaksa buat konten aja. Dan ternyata emang banyak banget tuh, bisa banget ngasilin revenue stream dari konten kalau misalnya kita grow. Nah, pertanyaannya jadi gini nih, teman-teman di sini kan sudah pada konten semua ya, teman-teman yang ada di sini yang nonton ini nih gitu kan, pada bikin konten dan sebagainya, berusaha konsisten. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama sejak konten pertama kali
sampai dapat penghasilan pertama? Pertama banget waktu pertama upload itu konten tuh Juni 2020 itu di TikTok. Tapi pas dapat endorsement pertama kali itu setelah 2 bulan. Itu ingat banget bulan apa ya? Bulan Agustus itu dapat endorsement yang emang mungkin share juga kali nominalnya supaya secara content creation makin ini juga kali ya. Supaya anak-anak biar teman-teman bisa pada paham. Waktu itu endorse pertama kali banget di kecil banget 250.000 dan aku udah seneng banget karena ya itu penghasilan pertama seorang anak 17 tahun waktu itu kan, dan ya itulah that's it gitu, pertama banget gitu. Nah, kalau sekarang di endorse berapa nih harganya nih? Wah jangan deh, itu mungkin ngobrol sama manajer aja. Aku juga mungkin gak bakal jawab di sini. Padahal teman-teman pengen tahu nih. Nah, sekarang kalau misalkan 200.000 gitu ya, 250.000 untuk di endorse sekali gitu ya. Tadi kan judulnya adalah belajar cara dapat income 100 juta per bulan. Nah, dapat 100 juta pertamanya deh kapan? Waktu itu sebenarnya sempat dibahas juga tuh di podcast Ternak Uang. Apa namanya, gimana caranya dapetin 100 juta pertama. Cuman sebenarnya aku sih sebenarnya nggak begitu perhatiin tentang milestone-nya itu, tapi pengen coba share gimana caranya dapetin itu semua. Ya pertama kalau misalkan aku punya mindset tuh ya gimana caranya punya multiple revenue stream. Mulai dari pertama aku main saham juga, kripto main, punya kelas online, production house, endorsement, webinar, terus juga kadang mungkin ngelakuin beberapa ini juga, beberapa hal-hal kayak ya itu tadi tuh kayak investasi, mungkin yang lain selain saham dan kripto, forex juga kadang-kadang cobain. Jadi semua itu dikumpulin sih di saat yang sama. Sebelum investasi di kripto, di saham, di forex dan sebagainya kan harus dapat income dulu nih. Berarti dari content creator dapat income dulu dikumpulin, baru dibuat yang lain-lain gitu kan? Yes, betul banget. Jadi pure semuanya duitnya dari konten dulu kok waktu awal-awal. Nah, berarti ini enak nih teman-teman nih. Kalau teman-teman di sini masih mencari cara gimana caranya dapat duit tapi modalnya minim, jadi content creator aja gitu kan ya? Setuju. Setuju. Kemarin tuh saya ngobrol sama siapa ya? Saya lupa. Lagi IG live kayak begini. Saya ngobrol begini sih. Memang cara mudah untuk dapetin duit dengan modal paling kecil adalah jadi content creator. Dan masih banyak yang nggak ngerti gitu. Maksudnya gimana gitu. So, gampang teman-teman. Anda tinggal posting konten rutin. Tapi sekarang pertanyaannya tadi adalah ngikutin tren atau nentuin sendiri. Itu gimana sih? Awalnya langsung fotografi, videografi, atau nyoba dulu yang random begitu kontennya itu? Oke. Ininya lebih ke pengambilan niche-nya itu ya. Iya, niche-nya. Kalau dulu aku sendiri sih emang pertama kali waktu 2017 itu emang udah fokus ke videografi, berhubung emang demen banget ke bidang itu. Nah, 2020 sebelum Juni 2020 itu fokus ke konten videografi, sebenarnya kayak di bulan-bulan sebelumnya kayak April, Mei yang pandemi benar-benar baru rame itu kan, kayak waktu itu PSBB kalau nggak salah, itu aku pernah cobain bikin konten komedi sama otomotif dan itu nggak work sama sekali. Terus pas lagi cobain share konten videografi, ternyata banyak banget nih yang suka sama kontennya. Jadi ya udah langsung difokusin aja ke situ. Jadi emang mungkin lesson learn-nya adalah ya kita mungkin testing the water dulu, apa niche yang kita suka dan apa niche yang emang market suka. That's why kenapa aku fokusin ke fotografi, videografi, karena konten pertama pun waktu upload ke TikTok itu udah benar-benar ramai. Jadinya ya udah diterusin. Gitu. Kebetulan pas gitu ya berarti. Kalau kayak gitu kan sebenarnya jadi kayak kebetulan pas gitu. Benar. Nah, berarti kalau teman-teman begini, kalau misalkan buat teman-teman yang ada di sini ini gimana? Saran terbaiknya apa? Nyoba, tren, passion, atau gimana? Kadang-kadang kayak passion, tapi kok kalau cuman gini terus gimana gitu? What do you think? Tren, coba-coba, passion gitu. Kalau dari pandangan aku sih, aku lebih setuju mending cobain tren dulu aja, karena tren sama dengan ya pasarnya saat ini, daripada kita fokusin ke passion. Karena kan at the end, kalau misalkan passion kita punya passion belum tentu disukain sama market. Tapi kalau kita ngikutin tren, ya pasti market pada suka. Nah, gimana caranya kita start dari tren dulu aja. Once kita udah punya, ibaratnya punya personal branding, udah mungkin punya nama juga, ya baru tuh ke passion aja. Tapi at least kalau misalkan pengen lagi pemilihan niche, paling nggak dari kita juga suka sama niche itu, marketnya juga ada. Jadi mungkin harus ada dua sudut pandang itu. Itu ada nanya nih, 4 tahun buat konten awal-awal langsung naik atau berapa lama up? Baru up? Oh, yang 2017 ya.
Iya, Waktu iya. 2017 itu paling kalau upload konten YouTube cuman viewersnya 200, 300 gitu-gitu. Terus Cuman ya tipis-tipis sih dulu. habis itu naiknya berapa lama tuh? Naiknya waktu itu sempat kalau di YouTube tuh emang dia sebenarnya harus ini ya. Kalau mungkin kalau Dedi setuju kalau misalnya kita bikin konten di YouTube itu harus sedikit lebih kerja keras. Karena kan algoritmanya itu kayak udah mature banget. Jadi kreator-kreator baru barrier to entry-nya agak sedikit susah. Itu yang aku at least yang aku rasain. Nah, waktu itu dari upload konten pertama sampai kebetulan pernah bikin tutorial yang emang rame banget tembus 700.000 views, itu jaraknya sampai 1,5 tahun lebih. Jadi aku upload benar-benar konsisten tuh mungkin seminggu atau dua kali seminggu, tapi baru ramenya setelah 1,5 tahun. Dan itu rasanya Guys, juga 1,5 kayak tahun. hoki sih. 1,5 tahun dan teman-teman di sini mikirnya adalah saya udah upload 10 konten kok belum ada hasilnya ya. Ingat gak? Itu kira-kira kayak berapa konten tuh 1,5 tahun itu? Kan setiap hari juga gitu atau Mungkin 1,5 tahun, men? mungkin sekitar 50 kali ya gue. Dan itu kontennya di banget digarap dengan proper banget. Jadinya ya effortnya juga lumayan gila-gilaan. 50 konten, guys. Yes, jadi memang algoritma YouTube itu meminta 35 sampai 50 konten diupload konsisten. Itu baru algoritmanya pick up gitu. Bener ya? Ya. Rasanya memang kayak gitu ya. Yes, harus dikasih traction sih dari segi kuantitas uploadnya. Iya. Jadi kalau teman-teman baru upload 6 video gitu, 10 video gitu, nggak ada yang ini komen kan gitu. Ya iya memang begitu sih. Harus Tapi gimana sekarang ini nih, dari sisi mindset nih. Apa yang bikin nggak baper gitu, kayak udah nyoba udah 50 ke 30 gitu loh. Belum dapat traction. Itu kok masih ini nih, masih maju gitu. Karena teman-teman di sini semuanya pada kayak 10 aja udah kayak galau lah apalah gitu kan, chicken mindset semua begitu. Sorry kalau tersinggung ya, para chicken itu. Kalau dulu kenapa bisa coba terus upload konten karena pemikirannya sih lebih ke pengen spend waktu aja. Ya wajar lah dulu waktu mungkin umur aku masih 15 tahun kali ya kok ya. Jadi bener-bener yang cuman mau ngabisin waktu aja karena nggak ada hal lain yang dilakuin. Nah, jadi mentalitinya pure pengen coba spend waktu aja tanpa mikir angkanya harus berapapun nggak begitu peduliin sih. Yang penting upload konten aja. Tiba-tiba hoki, yaitu konten tiba-tiba ada yang naik banget sampai 700.000 views ada 2 video. Dan dari situ malah berhenti kok sayangnya kok. That's why kenapa waktunya aku bener-bener gila banget itu karena nyesel dulu sempat hilang namanya gitu. Interesting. Nah, Yes. nah ini sekarang. Jadi gini, kalau saya pengen nanya dulu deh kepada teman-teman di sini semua, siapa yang udah baca Content Creator Black Book? Saya pengen tanya terlebih dahulu, Content Creator Black Book. Udah nih. Awesome. Ini teman-teman di sini nih. Saya pengen tanya aja, siapa yang sudah baca ini, Content Creator Black Book? Karena habis ini saya mau membahas sesuatu yang cukup menarik. Gimana, teman-teman? Sambil ditunggu. Oke. So, saya bikin ini sih sebenarnya sih. So, aku lagi bikin ini nih, kemarin nih. Udah pada dapat belum ya kayak begini ya? Ada yang nanya malah koden backlight warna merah di belakang beli di mana? Ini pakai Barbie, teman-teman. Saya pakai Barbie. Oke. So, ini adalah sebuah profitable content creator framework yang saya bikin. Jadi kita ngobrol ya bersama-sama nih ya sama Urfi ya. Yang pertama saya tulis di sini. Yang pertama itu kita mesti nentuin niche dulu ya. Market apa yang kita mau masuk, bener nggak? Setuju banget. Itu nomor satu kan, itu nggak bisa dilewatin kan ya? Nggak bisa, no debat harus. Alright, itu nomor satu. Nomor dua di sini saya bilang adalah transformasi. Berarti ketika Urfi bikin konten terus-terusan kayak begini, at least ada mindset di kepala bahwa penonton saya harus bisa bertransformasi dari yang nggak bisa video jadi bisa videografi gitu kan? Setuju, ada mentality itu sih. Benar ya, makanya di sini juga ada Uro Academy, benar ya? Betul, kebetulan itu bikin untuk solve the problem kalau mereka yang nggak ngerti untuk lebih ngerti sama dunia videografi, gitu. Itu buat pemula atau buat kayak gimana? Itu Uro Academy itu bisa dijelasin sekilas aja. Aku sih nargetinnya semua yang emang interested di videografi dan arahnya tuh supaya bisa ngebisnisinnya itu kok. Jadi secara teknisnya oke, dan secara bisnisnya juga nguasain gitu. Oke, mantap. Ya jadi teman-teman ini frameworknya kayak begitu. Nomor 2 begitu. Nomor 3 adalah new opportunity. New opportunity ini maksudnya adalah
kalau orang belajar follow dulu ya, follow Urofi dan kemudian ikuti Uro Academy, itu kan adalah sesuatu yang istilahnya gini, kalau kamu bisa videografi, kamu bisa dapat duit. Cara baru cari duit gitu kan ya, secara digital hari ini gitu. Yes. Ya kan, yang ditawarkan itu kan, kalau bisa skill ini, berarti lu bisa cari duit nih gitu kan. Betul. Nah, so that's the new opportunity guys. Nah, saya pengen tahu, metafor nomor 4. Biasanya kalau bikin konten, sering pakai metafor, analogi, cerita-cerita gitu nggak sih? Harus sih, supaya ada bumbu storytellingnya dan orang bisa stay nontonin konten kita sampai habis. Ya, kalau nggak, boring ya. Boring banget pastinya. Ya kan? Jadi, oke. Kemudian, nah ini udah masuk strategi sih. Ini kalau di sini cukup banyak sih teman-teman di sini ada namanya strategi, ada pilar and support, hook, story offer, LVR dan sebagainya sih di sini macam-macam. Nah, ini Anda bisa baca di sini ini lebih detail lagi. Pilar dan support itu maksudnya kalau Urofi ngomongin tentang videografi, pilar dan support itu adalah ada tema besar, ada tema-tema kecil gitu sebagai pendukung. Bener gak sih kayak gitu cara bikinnya? Super setuju sih. Kalau misalkan aku ambil contoh, mungkin contohnya kayak smartphone videografi, ya tema-tema kecilnya, gimana caranya rekam di low light pakai HP, gimana caranya rekam slow motion pakai HP gitu kan. Jadi ada cabang-cabangnya. Setuju banget. Ya, jadi ada kecil-kecilnya begitu kan. Jadi nggak cuma satu aja gitu. Ya, jadi framework ini didesain kayak begitu. Nah, nomor 6 adalah backstory. Pernah nggak sih kamu bercerita kayak, dulu gue mulai ini semua, Uro Academy dan sebagainya itu karena apa gitu? Pernah nggak diceritain gitu? Sering sih actually. Kenapa bikin itu, demand-nya kayak gimana, orang-orang mintanya gimana gitu, sering aku ceritain. Pasti ya, pasti sering banget ya, itu backstory kan. Dan itu sering ditanya orang kan? Yes, benar. Nah, banyak orang miss kan di sini, banyak orang miss, mereka nggak mau cerita ini, diriku nggak mau muncul. Itu gimana tuh? Diriku nggak mau muncul, kan yang penting saya kasih value aja, tips semuanya, tapi aku nggak mau muncul. What do you think? Menurut aku sih kayak sayang gitu sih kok, karena at the end kalau misalnya kita menunjukkan branding, ya kita menunjukkan kalau kita tuh adalah seorang individual juga, yang mana mereka bisa touch. Nah, makanya kita lebih baik munculin ya personalnya itu sendiri, supaya orang-orang bisa ngerasa lebih deket dengan kita sebagai Bener banget. Rasa lebih dekat, akhirnya trust-nya ikut naik. Gitu itu kan? dia. Nah, yang kemudian, yang di sini, ini kurang lebih mirip sih. Ini ada namanya belief framework. Jadi belief framework itu adalah sebenarnya kombinasi ya teman-teman di sini tuh. Sebentar, saya buka di sini. Nah, ini dia. Belief framework. Kalau Anda sudah nonton buku saya, maka Anda akan tahu kerangka ini sebentar ya. Nah, ini belief framework sebenarnya. Tetap ya, ini adalah content creator yang menawarkan tadi videografi untuk bisa something begitu kan, pakai Uro Academy dan yang lain-lain gitu, untuk mencapai mimpi dari si market ya. Benar kan? Yes, setuju. Kamu harus belajar di sini supaya bisa begini loh, kan gitu kan ngomongnya. Ya, goalnya So, ini frameworknya teman-teman di buku ini. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Oh, yang terakhir tadi udah disebut sih. Revenue stream. Ya kan? Jadi kita mesti mikirin kan, revenue stream sebagai content creator. Jangan ngomong ini dulu ya, jangan ngomong kalau sudah punya duit, invest di forex atau di saham. Itu kalau sudah punya duit gitu kan. Tapi kalau sekarang aku pengen tes ya. Jadi kalau di buku saya, teman-teman, ya sesuai dengan framework ini, di buku saya itu ada 8 cara mendapatkan profit dari konten Anda. Nah, kita bongkar sekarang. Profit bikin konten, as a content creator. Nomor 1, dapat endorse. Udah apa belum? Udah, justru itu yang paling pertama banget income yang aku dapetin dari awal bikin konten. Syaratnya konsisten ya, topiknya konsisten ya. Yes. Ya kan? Oke. Nomor 2, event atau kelas online webinar berbayar. Webinar dulu pernah awal-awal, tapi karena emang kebetulan demand-nya tinggi dan lebih sustain, akhirnya bikin kelas online. Dua-duanya udah juga. Oke, sabar, yang itu sabar. Ini diundang jadi pembicara, pembicara online, dibayar gitu. Diundang jadi pembicara, iya setelah endorsement rame banyak diundang jadi pembicara, terutama terutama karena aku sering educate kan, jadi sering. Yes. Dibayar. Oke, sip. Yang ketiga, jualan produk fisik, ada nggak? Jualan produk fisik lagi going sih sekarang. Lagi ongoing, lagi produksi. Tapi ntar ada. Ada ya? Ada. Mau dikasih teaser? Belum. Mungkin kalau aku bisa bilang tas kamera. Guys, lagi nonton, nanti kebetulan gue bakal bikin tas kamera. Sikat guys. Ya, siap. Teman-teman di follow ya, di follow Urofi juga. Oke, yang keempat.
jualan jasa. Jualan jasa jelas. Itu aku sebagai filmmaker itu dijual banget dulu dari Ya kan, jualan awal-awal. jasa. Oke. Jual jasa. Sekarang yang kelima, affiliate marketing. Affiliate dulu juga pernah, awal-awal juga. Sekarang nggak? Iya, ngepromosiin kelas online temen waktu itu. Oke. Kemudian yang keenam ini tadi udah disebutkan digital product. Jadi digital product adalah ya kayak kelas online course gitu, digital product. Yes, itu Dan udah ada juga. Uro Academy gitu ya. Oke. Yang ketujuh, itu membership site. Orang bayar langganan terus gitu. Ada nggak? Itu masih belum kok. Belum Tinggal ya? itu. Yes. Uro Academy bayar sekali atau langganan? Kebetulan dia one time purchase kalau Uro Academy. One time purchase berarti itu. Berarti yang belum Ya. adalah membership site. Yang kedelapan, iklan dari YouTube. Iklan dari YouTube ya jalan juga. Justru itu yang paling pertama banget sih dari 2017. Paham ya teman-teman ya? Di sini kita bahas ya. Ini kita bahas 8 revenue stream. Dan tadi Urofi bilang ada 7 yang sudah dilakukan. 7. Yang membership yang belum gitu. It's okay. Anda nggak harus kayak 8 semuanya gitu. Nggak juga sih. Tapi 7 udah lumayan banget loh. Ya jadi buat Anda kalau mau dapat profit dari konten as a content creator, tinggal terapin aja semuanya yang ada di sini, yang ada di buku ini. Ya, jadi buku ini simple banget buat yang tadi belum beli. Pertanyaan saya simple sih. Kenapa Anda belum beli sih kalau Anda content creator gitu? Kenapa belum? Kenapa ya? Kan Gua aja deh. Anda punya gini, pertanyaannya saya revise gini kan. Anda punya akun sosial media dan Anda belum profitable. At least belum pegang 100 juta. Kenapa belum Anda nggak belajar sesuatu yang bisa bikin Anda dapetin 100 juta gitu? Iya. Pertanyaannya kayak gitu sih. Nah, itu untuk pesan saya kasih di link ya. bit.ly/pesan CCBB. Nah, itu di setting. Langsung. Pertanyaan, kamera HP sama nggak punya kamera? Maksudnya apa nih? Kamera HP Oh, sama ini nggak punya kamera? pengen bikin konten tapi nggak punya kamera. Sama sih. Gue juga dulu pakai kamera HP yang waktu zaman itu 2017 dan nggak masalah, masih bisa tetap dapat views. Yang penting apa yang kita sampaikan dari konten itu sih prinsipnya. Bener banget. Saya kemarin tuh sempat posting, saya nggak hafal ya halaman berapa ya. Tetapi di postingan saya itu saya men-challenge banget. Saya nulisnya gini. Saya tisu di depan saya ada tisu nih. Terlihat tisu. Itu saya ambil, saya coret-coret, saya tulisnya apa? Ini juga konten. Dan yang komen 100 orang, men. Jadi itu tisu difoto, dikontenin. Kenapa? Itu tisu difoto terus dikontenin dan rame. Rame, 100 yang komen. Works, keren. Ya kan, itu nggak butuh kamera yang keren-keren banget, karena tisu itu mau dikasih 4K pun ya tisu gitu. Ingat banget ya, Sally Sentosa ya. Yang penting itu Anda mau cerita apa. Jadi, as a content creator tuh kita berkomunikasi kan sebenarnya dengan audience gitu kan. Tell me about it. Kayak gimana sih caramu berkomunikasi itu kayak apa yang kamu build gitu, secara diskusi gitu. Jadi emang basically fokus ke apa yang kita sampaikan dari konten itu, bukan apa yang kita pakai toolnya. Tapi kayak kan as a videographer gitu ya, harusnya mindsetnya kan visual harus indah gitu. Yes. Seberapa kayak bobotnya gitu, visual harus indah versus kayak saya harus komunikasi apa gitu. Oke. Nah, ini juga sebenarnya salah satu pembahasan yang unik juga, karena kan ibaratnya sebagai seorang videographer, filmmaker, itu kan pasti anggapannya harus perfect kontennya, secara visual bagus, harus kelihatan premium atau gimana. Ya itu dulu jujur aku sempat mikiran kayak gitu kok. Jadi malah hal-hal kayak gitu tuh malah bikin secara kuantitas terhambat. That's why udah belajar banyak banget, ya sekarang udah lebih nurunin kualitas supaya bisa achieve kuantitas. At least untuk konten ya. Tapi kalau misalnya pengen nge-achieve kualitas ya bisa tuh dengan aku di Urofilms atau ya sebagai jasa video itu sendiri. Nah itu baru dimaksimalin secara kualitasnya. Gitu. Ada dua wadah. Kalau sekarang disuruh pilih tuh, quality dulu atau cerita dulu? Kalau itu jelas cerita sih. Karena pembandingnya bukan kuantitas, tapi cerita. Itu cerita. All the way. Pasti cerita ya? Yes. Cerita tuh strong banget sih.
Ada yang nanya framework ini didapat di mana? Ini ada sebenarnya ini adalah ringkasan dari ini teman-teman. Jadi kalau Anda klik link di situ bit.ly/pesan CCB dapat ini, ya udah Anda udah dapat lengkap sebenarnya. Gitu. Kadang orang suka skip kalau pas orang ngomong suka bosenin terus di scrolling ke bawah. Kenapa content creator pemula kebanyakan fokus di peralatan yang bagus bukan di konten? Nah, saya punya jawaban tapi saya ingin dengar dari Urofi dulu. Kenapa content creator pemula fokus di peralatan yang bagus bukan di konten? Nanti Ko Denny juga jawab ya. Siap. Nah ini kenapa content creator pemula kebanyakan fokus di peralatan yang bagus bukan di konten? Ya itulah yang bikin dia pemula sebenarnya. Karena mereka nggak fokus ke apa story yang disampaikan, melainkan malah apa tool yang dipakai terlalu fokus ke sana, malah kontennya yang kurang story-nya atau message-nya malah kurang strong gitu. Ya itulah yang membuat mereka jadi pemula. Sebenarnya gitu aja sih kok. Kalau dari Ko Denny gimana? Oke. Saya lagi belajar gitar. Di belakang saya ada gitar. Oke. Maybe you know this. Berpikir bahwa kalau gitarnya kayak iPhone gini mainnya jadi lebih keren gitu. Ternyata enggak. Udah kayak iPhone dari belakang begitu. Ternyata kok enggak. Sama. Teman saya juga begitu. Kan saya ngobrol sama saya kapan hari makan siang sama Mas Angga ya. Mas Angga ngajarin saya kan forex ya, trading forex gitu kan. Yeah. Dia juga cerita. Dia sendiri juga gitu waktu dia beli gitar sama yang paling mahal mana gue beli. Dia udah banyak. Tapi ternyata pulang juga nggak bisa main. Ya karena nggak bisa di skill ya kok ya. Cuma ya, makanya pikir kalau sama di forex juga begitu. Begitu mau trading forex kayaknya laptop harus di-upgrade gitu. Iya. Yeah. Kayaknya kalau laptopnya baru keren banget itu lebih cuan gitu. Ternyata kan nggak ngaruh. Sama teman-teman. Saya kemarin juga beberapa bulan yang lalu ketika ganti ke iPhone 13, ternyata kok sudah bisa bokeh ya. Akhirnya saya jual tuh semua kamera saya. Saya bukan videographer yang gimana-gimana kan. Saya cuma bikin konten kayak begini doang gitu. Saya jual tuh kamera saya kemana-mana tuh. Ada A7C segala yang 25 juta kalau nggak salah. Ya, 25 itu. 20 juta. Ya, itu saya pakai itu tuh kemarin tuh. Itu nggak bisa dibawa kemana-mana, buat saya berat banget. Mending pakai HP sih. Kalau kebutuhan toko mah. Makanya, kena iPhone 13, depan belakang, oke, stabil juga, ya sudahlah, gitu. By the way, ada nanya, lokasi Uro Academy di mana ya? Lokasi basically itu kan kelas online, jadi bisa diakses dari mana aja sih, nggak ada lokasi fisik. Terus juga ada yang nanya nih, ada kode voucher nggak nih bang? Oh nih, ada. Kalau misalnya pengen join, pakai aja kode gua Urofi, ntar bakal dapetin diskon 5%. Sikat langsung. Diketik aja biar teman-teman bisa diskon buat Uro Academy. Buat Uro Academy. Tadi ada yang nanya bit.ly/pesan CCBB-nya nggak bisa diklik. Ya emang nggak bisa diklik, makanya itu diketik. Tulis manual. Ketik. Ini nggak bisa. Memang Instagram sayangnya kayak begitu. Jadi nggak bisa diklik gitu. Itu teman-teman kode vouchernya Urofi ya. So silakan di screenshot semuanya. Sekalian di tag ke saya dan Urofi ya, di share di story begitu. Anda dapat apa saja hari ini. Langsung. Yes. Ada visual effect, Bang? Materi maksudnya ya? Iya, materinya ada visual effect. Materi tentang visual effects kita lagi ongoing. Kita untuk yang inisial 3 bulan terakhir ini modulnya masih fokus ke aspek bisnisnya. Coba aja kepoin. Itu kita bakal banyak bahas tuh tentang gimana caranya bikin quotation, gimana caranya bikin invoice, gimana caranya dapetin klien, inbound, outbound, terus juga gimana caranya nge-lobby agency dan kawan-kawan. Itu semuanya dibahas di uroacademy.com. Sikat. Nah, ini menarik nih. Tips bagi waktu antara kerja dan bikin konten. Karena masih kerja dan belum bisa full time content creation. Emang full time content creation butuh waktu berapa sih? Kalau aku sendiri sih jujur makan waktu banget sih kok, karena kan kebetulan digarapnya itu proper banget pakai PC kameranya ini. Cuma mungkin Ko Denny yang bisa jawab juga nih, mungkin kalau Ko Denny dulu pernah bekerja full time atau gimana? Kalau saya konten ini cuma setengah jam itu saya bisa jadi 2. Nice. Sehari 5 kalau saya, seminggu 5. Karena setiap hari ada konten YouTube. Konten YouTube-nya isinya 10 menitan, kurang lebih 10 menitan. Nah, saya biasa sekitar setengah 12 siang itu syuting. Kenapa setengah 12 siang? Anak-anak saya turun makan, kantor saya sepi. Jadi nggak ada yang berisik. Ya kan? Jadi, kalau pagi saya nge-gym dulu, kemudian saya mandi sekitar jam 11-an begitu,
and then 11.30 itu sudah fresh. Makanya kalau dilihat kok fresh ya habis mandi men, jadi makanya fresh. Nah, jadi tergantung mau jadi full time content creator-nya kayak apa, kayak Urofi apa kayak saya gitu kan, beda banget. Kalau saya cuma talking head aja sih. Kalau visual don't worry, kalau Urofi visualnya keren banget gitu ya, kalau saya modal ganteng cukup. Oke. Modal sama lighting sedikit gini kan bright, udah oke. Yes. Melawan bad mood buat konten tiap hari kayak gimana? Kok bad mood ya bikin konten ya? Kalau aku sendiri sih pernah mungkin jatuhnya tuh bisa dianggap sebagai bukan bad mood lah ya, jatuhnya kayak agak males. Nah biasanya itu solusinya yang aku lakuin adalah turunin kualitasnya atau turunin effortnya supaya tetap bisa dijalanin meskipun lagi berat hati, tapi tetap bisa upload supaya kuantitinya tetap terjaga. Kurang lebih gitu. Korek, asik. Oke, cari materinya kapan kok? Oke, Urofi dulu. Cari materi gimana? Ide konten tuh gimana? Kalau ide konten, basically dari manapun sih. Dari TikTok, temen yang bikin konten yang sama, niche-nya. Terus juga dari permasalahan orang-orang, dari DM yang masuk, dari komentar-komentar juga. Mungkin user TikTok kan, itu banyak banget tuh. Bang, bahas ini, bahas itu. Dan kebetulan bisa langsung reply with video. Nah, itulah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mereka yang jadinya itu ide konten. Karena at the end, itu permasalahan mereka yang kita solve dengan share informasinya. Ya. I totally agree sih. Karena I think yang menjadi problem Anda kekurangan di konten itu ada beberapa. Contoh, Anda kurang interaksi sebenarnya. Jadi nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu. Jadi orang juga nggak pernah DM. Kan ketika Anda posting, terlalu bentuknya mungkin kayak artikel banget gitu. Nggak kayak orang ngobrol. Kalau Anda lihat konten saya kan ngobrol tuh. Nah, kalau ngobrol begitu kan ya kan itu. Nah, maybe yang kedua adalah Anda kurang baca, kurang piknik ya. Kurang piknik kata itu. Gitu sih. Jadi kalau Anda kurang baca ya Anda mau cerita apa? Abis tuh. Kurang baca, kurang gaul, kurang nonton yang lain gitu. Itu sih yang terjadi maybe gitu. Nah, oke. Sistem ngatur jadwal konten gimana? Terutama untuk iklan. Untuk iklan ya? Kalau saya ngiklan yang bikin tim saya kalau butuh saya ngomong sesuatu, mereka tinggal kasih skrip sih. Tinggal kasih skrip dan saya punya teleprompter. Jadi kalau misalkan yang harus proper pakai skrip, saya pakai teleprompter, selesai. Jadi bisa begitu aja. Yes. Oke, rekomendasi lensa foto buat sport. Ini bisa aku jawab nih. Kalau lensa foto buat sport itu mungkin arahnya lebih ke tele ya. Contohnya kayak 70-200 2.8. Terus juga mungkin saku jagat kayak 18-200. Lensa-lensa yang emang range-nya tuh lebih dari 85 mm, itu kayaknya enak nih buat sport saya. Sisanya ya kalau misalkan pengen ambil yang momen-momen yang kepaus, ya itu settingan kameranya sih, bukan lensa yang kita pakai. Kan bisa aja tuh foto-foto yang contohnya mungkin ngambil orang lagi lompat, terus ininya lensanya nge-wide ya, kan itu sebenarnya pada dasarnya lebih ke settingan kameranya. Alright, so pertanyaan saya nih buat teman-teman. Oke, pertanyaan saya buat teman-teman. Kenapa yang ditanyai justru lensa foto dan yang teknis-teknis kayak tadi? Bad mood juga gitu. Kenapa nggak mikirin gimana caranya cari 100 juta dan itu yang ditanyain? Kenapa nggak digali gitu, sisi itunya gitu? Ini kan ngebahasnya A6000. Backlight-nya ini pakai apa? Guys, ini didatengin orang umur 19 tahun, udah pegang 100 juta lebih. Dan kalian nanyanya backlight itu, saya nggak habis pikir. Backlight itu tinggal beli, men. 100.000, bukan 100 juta. Kayak gitu. Ya kan? Yang Anda tanyakan ya, video malam bagusan mode flat apa normal. Apakah itu membuat Anda dapat 100 juta atau enggak? Ini saya mau sekalian shock ini, cara berpikirnya ini. Ya kan? Yang ditanyain kan kayak gini-gini doang nih. Laptop pakai apa? Ya. Yang Anda tanyakan tidak ada hubungannya dengan 100 juta sama sekali. Yes. Maybe mungkin karena pernah melihatnya dari aku sendiri doang kok. Jadinya nanya teknis. Cuman kalau di sini kita disclaimer buat teman-teman yang datang dari gua nih guys, itu kita lagi bahas tentang revenue stream sebagai seorang content creator. Yang mana itu kita bakal share dari gua bareng Ko Denny. Gitu. Soalnya judulnya udah clear ya tadi ya. Judulnya adalah gimana itu dia. 100 juta gitu. So topik kali ini adalah 100 juta gitu kan. Nah, jadi ya, teman-teman, let's fokus. Judulnya adalah gimana caranya dapetin 100 juta as a content creator. Nah, saya di sini undang Urofi di sini untuk sharing gitu. Gimana umur 19 udah dapat 100 juta.
Jadi kenapa kalian nggak bertanya yang lebih dalam gitu loh, penasarannya gitu kan? Oh oke, ini menarik nih. Itu 100 juta berapa tahun kerjanya? Atau pendapatannya 100 juta per bulan? Yang pertama sih sebenarnya agak tricky tuh. Itu mungkin sekitar satu tahun lebih. Tapi yang per bulan itu lumayan juga sih, 1,5 tahun setelah itu. Jadi lumayan jaraknya tuh. Jadi kalau perjuangan menuju 100 juta itu agak sulit kalau menurut aku kok. Tapi sisanya kalau misalnya di maintain keputusan itu yang sedikit lebih mudah dibanding sebelumnya. Sekarang udah bisa 100 juta per bulan? At sometimes ya, di bulan-bulan tertentu. Tapi kalau lagi slow month ya agak kurang juga. Oke, tadi ada yang nanya lagi, gimana apa saja cara dapat income as a content creator? Jawaban saya adalah baca buku ini, teman-teman. Kalau Anda belum dapat income, baca gitu, ya. Bentar, saya baca lagi. Apa ada website buat nyari ide konten? Kayaknya namanya YouTube, namanya Instagram, namanya TikTok. Bener? Ini menarik nih. Cara mencari niche market gimana? Apa yang sangat niche banget? Apa agak red ocean? Alright. Kalau dari aku sih mungkin jatuhnya lebih ke arah test the water dulu sih. Karena nggak ada yang provide data niche otomotif misalkan. Niche otomotif angka yang demen berapa? Niche videografi angka yang demen berapa? Tapi at the end kita harus cobain dulu aja. Mana yang paling kita suka dan mana yang paling laku di market. Itu sih kalau misalkan dari aku. Tapi kalau dari Kode ini gimana? Ya kurang lebih mirip sih, nggak gimana. Ini dari tadi ada pertanyaan yang mengganggu sih, Bang. Lu ada privilege nggak, Bang? Privilege lu guys adalah Anda lahir sebagai manusia. Yes, super agree. Coba kalau jadi anjing coba. Ya kan? Yeah. Dan jadi manusia sih sebenarnya kita we can be anything sih. Yeah. Ya kan. Tapi maybe you have other answer sih. What do you think tadi? Ada privilege nggak, Bang? Gitu. Ada yang nanya. Under apa, sorry? Ada privilege nggak? Lahir anak orang kaya lah, yang kuat lah. Oke, yang paling terakhir dikasih orang tua itu tahun 2018, kamera Sony A6300 harga 10 juta sama laptop 5 juta extra Aspire. Sisanya udah mulai konten pakai HP. Waktu itu HP pakai LG G2, udah di situ konten terus-terusan. Jadi mulai gali reference stream dari situ. Kurang lebih. Oke. Nah, habis itu bikin konten, gimana caranya optimal promosiin portfolio? Menarik nih, pertanyaannya jadi lebih mengarah nih. Asik kan? Yes, asik nih. Mungkin kalau to be clear, portofolionya tentang mungkin lebih ke videografi kali ya. Kayak kita punya karya video, kita punya karya yang untuk membuktikan ke prospek kalau kita itu capable di situ. Gimana caranya optimalin promosi portofolio? Menurut gua adalah gimana caranya kita share itu dalam bentuk konten. Kasih story dulu aja, kasih gimana caranya kita bikin ini, mungkin behind the scene, mungkin proses pembuatannya, hal-hal semacam itu, baru tunjukin karyanya. Dan itu sering banget aku lakuin di konten-konten yang emang basisnya behind the scene versus hasil. Misal, kemarin aku nge-share konten hasil video TVC garapan aku. Nah, awalnya itu nggak langsung blok-blok nunjukin hasil videonya, tapi dikasih story-nya dulu. Dapat tantangan dari klien buat bikin video iklan TVC, durasinya 15 detik. Tantangannya seru banget, digarapnya 2 minggu, bla bla bla. Orang kan jadi penasaran kan, baru nonton hasilnya. Jadi orang tuh dicekokin dulu sama story, backstory kenapa suatu karya itu dibuat, karya lo tuh dibuat, baru tuh nunjukin hasilnya. Dan itu untuk sekarang menurut gue itu jadi salah satu cara yang efektif buat kita nge-share portofolio, ngebuktiin ke calon prospek klien kalau kita capable di apa yang kita bisa. Gini, aku jadi penasaran. Kalau kamu posting konten gitu ya, portfolio kayak begitu ya. Yes. Ada tulisan atau apa yang bilang kayak gini, hire me gitu. Di belakangnya kasih CTA, call to action. Kalau ini digarap sama Urofilms atau production house punya aku kok. Gitu. Oke, menarik tuh. Karena kalau enggak orang pasang aja begitu, nggak tahu kalau ternyata ini dikomersialkan sebenarnya. Ya, itu dia. Jangan sampai terlalu soft selling, harus at the end dikasih call to action, orang harus ngapain setelah nonton itu. Yes, benar banget. Nah, tadi ada nanya, kalau saya belum ahli di niche apapun, gimana cara mulainya? Sekali lagi, baca di sini, teman-teman. Itu kan pertanyaan Anda semua tuh langsung di sini. Anda bisa jadi reporter, misalnya. Ya, jadi kalau Anda belum expert banget, Anda bisa jadi reporter. Yang kedua adalah, Anda nggak harus jadi expert. Anda nggak harus bisa editing
video kayak Hollywood begitu hanya untuk iklan di Facebook. Ya kan? Jadi nggak perlu jadi profesor untuk ngajarin anak TK. Jadi di sini Anda belajar banget menentukan siapa target market. Makanya ketika di sini target market nomor 1. Nah, target market Anda seperti apa? Kalau anak TK, ya cuman butuh cara baca, cara tulis, penjumlahan, perkalian, that's it. Itu perkalian SD gitu kan. Nggak perlu jadi kayak algebra lah, apalah semua yang ya, jadi ada ini baca sama dengan beli. Oh enggak, kalau ada pinjam juga nggak apa-apa. yang penting ini masuk ke otak gitu. Kok kayak masukkan ini kotak itu kok kayak berat banget sih. Emang otak Anda nggak pernah diisi. Aku mau share something ya teman-teman di sini ya. Ternyata kita punya otak jarang dipakai buat mikir. Mau tahu nggak buktinya? Gimana? Mau tahu nggak buktinya? Oke, kita eksperimen ya. Teman-teman siap-siap ya. Siap-siap ya. Jawab pertanyaan saya ya teman-teman ya. Oke. Alright. 1, 2. Oke. 2 tambah 2 berapa? Tulis di situ. Saya pengen tahu. 2 tambah 2. 2 tambah 2. Cepat. 2 tambah 2. Hasilnya berapa? 2 tambah 2. Ini agak delay sedikit, but it's okay. 2 tambah 2. 2 tambah 2. 3 tambah 3. 3 tambah 3. Agak delay dikit. It's okay. 3 tambah 3, guys. Berapa? 3 tambah 3. 3 tambah 3. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. Alright? Nah, yang terakhir adalah 257 kali 37. Berapa? 257 kali 37. Oke. Kita lihat 257 kali 37. Kita lihat itu. Kalau 2 tambah 2 itu Anda nggak mikir. Itu hafal. Nanti langsung pada ngitung di Apple Watch kalkulator. Ya kan? Jadi penasaran juga. Karena begini, karena yang kita lakukan semuanya adalah habit. Begitu disuruh mikir, itu bilangnya apa? Keluar dari zona nyaman. Yes. Ya, keluar dari zona nyaman. Nah, itu ada 9507, ada 9509. Udah beda kan? Iya, udah beda-beda outcome-nya. Siapa yang itu tadi dihitung atau pakai kalkulator? Ya kan? Kayaknya kalkulator sih, fix. Kalkulator. Ya, lumayan, yes. Iya kan? But anyway, itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya creatures of habit. Kita tuh ngafal sebenarnya. 2 tambah 2, merem aja bisa gitu kan. 4, dan sebagainya gitu. Tapi begitu ditanya kayak begitu, itu mikir. Nah, kita jadi kalau ditanya, hitung kayak begitu, ngitungnya aja setengah mati. Ini sebentar ya, ini gimana ya cara ngitungnya? Ngitung aja coba sekarang. Itu belum tentu dihitung itu. Itu pakai kalkulator, bukan ngitung. Berarti Anda sendiri nggak tahu caranya ngitung sebenarnya. Iya kan? Yeah. Itu teman-teman. Jadi, itu membuktikan bahwa kita tuh creatures of activity Anda sehari-hari itu habit semuanya. Begitu disuruh mikir, wah itu berat banget. Gitu. Makanya kadang-kadang ketika disuruh belajar begini, itu kok kayaknya berat banget dan sebagainya. Buat saya simple. Kalau profit Anda nggak ngasilin, baca ini. Kalau Anda nggak ngasilin dan nggak baca ini dan nggak menghasilkan juga, ya sudah terserah. Life pilihan Anda, hidup itu pilihan Anda gitu. Biar cepat. Oke, kalau pelan-pelan bisa nggak ngitung beneran gitu. Jangan-jangan nggak bisa. Yeah. Any other question? Gimana caranya copywriter ngasilin cuan? Mau dijawab? Yes, mungkin dari Ko Deddy, karena I don't know anything about copywriter. Copywriting sebenarnya gini, sama aja. Kalau Rofi tadi pakai visual, copywriting itu pakai tulisan. Jadi sama-sama berkomunikasi. Gimana caranya kita bisa menggerakkan orang untuk mengikuti apa yang kita tulis. Mau disuruh beli, mau disuruh apa, kayak terserah gitu. Jadi sebenarnya skill-nya sama aja, skill berkomunikasi gitu. Buku nggak ada teman-teman, buku di pin post ya, order buku content creator di bit.ly/pesan_cc_bb ya. Saya udah baca bukunya, apa saya harus baca berulang biar masuk ke otak? Yes, kalau belum masuk ke otak. Iyalah. Tapi saya penasaran gitu. Cara belajar orang-orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dibaca sekali, ada yang dibaca dicoret-coret, ada yang dibaca dibuat mind map-nya, ada yang dibaca dan dipraktekin. Yang penting Anda praktek. Kalau nggak praktek, nggak bisa. Gitu. Alright, so please jangan dihapus rekaman live. Saya belum nonton dari awal. Saya udah punya bukunya, Rohidi Wahidi, panjang banget, official. Untuk pemula, CTA yang paling basic bisa diarahkan kemana? Gak ada hubungannya ya, pemula sama CTA ya? Iya. Kemudian kan sebenarnya CTA itu ditentuin dari apa yang mau kita kasih, apa yang mau kita jual kan.
Iya, saya waktu saya ngajarin tentang fitness 20 tahun yang lalu, ya lucu. Ngangkat beban, itu orang tuh nanya, beban berapa ya yang bagus buat pemula? Nah, lu kuat ngangkat berapa dong? Iya. Ya Simple kan, lu kuat question. ngangkat berapa dong? Barbel, teman-teman, barbel, dumbbell, itu nggak ada tulisannya pemula. Tulisannya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Jadi, sometimes, ada yang bilang gini, jangan kebanyakan mikir. Itu salah istilah buat saya sih. Orang itu nggak apa-apa kebanyakan mikir. Yang problem itu kalau salah mikir. Ya, mikir tuh bagus kalau kita Iya mikirin kan, bener. Bro Rofi kayak mikirin ide konten coba. Bisa seharian tuh kalau mau visualnya bagus dan sebagainya kan. Yes. Terus nggak boleh banyak mikir katanya. Itu kan Dikit ngaco lah, gitu. aja. Iya. Jadi teman-teman, Anda tuh kadang-kadang belum biasa apa ya, menggunakan gak enaknya menggunakan otak gitu ya. Salah mikir itu sebenarnya. Jadi yang tidak tepat adalah jangan sampai salah mikir. Nah, gimana nggak salah mikir? Ya Anda mentoring kemana-mana, nanya yang udah ngelakuin seperti apa. Nanya ke Bro Urofi tadi kalau mau belajar tentang videografi dan sebagainya, ada Urofi Academy gitu kan. Jadi dia udah ngelakuin gitu. Kenapa Anda masih ribet-ribet dan nggak langsung belajar aja sama Bro Urofi kan? Langsung gitu aja gitu. Kalau Anda mau belajar digital marketing, belajar sama saya, selesai gitu. Saya udah belajar kemana-mana. Nah, anehnya adalah kalau mau mending sendirian, tapi habis itu ngabisin waktu dan yang lain-lain. Itu problemnya di situ. Find a mentor. Saya udah posting sebuah video, ceritanya gini. Jangan mikirin skill, mikirin who. Siapa orang yang kita bisa belajar, atau kita bisa hire, atau bisa jadi partner. Akan lebih cepat. Karena dia investment yang terbaik tuh di people ya gue. Korek, bener banget. Aku mau nanya Urofi, timnya ada berapa? Sekarang kalau di akademi ada in total ada 7 sampai 8. Dan itu ini semuanya udah automated sih sejauh ini sih. Guys, 7 sampai 8 guys. 7 sampai 8. As a content creator 7 sampai 8. Tapi mulai dulu di awal sendirian ya. Dulu sendirian banget sih. Kapan Everything mulai officer. Kapan mulai hire? Mulai hire itu waktu awal Eurofilm sendiri sih, waktu establish as perseroan terbuka itu di Juni 2021. Sisanya udah mulai hire, pertama nge-hire business development, terus nge-hire pas bikin akademi nge-hire community manager, web developer, graphic designer, terus juga scriptwriter dan masih banyak lagi sisa-sisanya. Apakah harus hire yang umurnya di bawah atau it's okay untuk hire yang umurnya lebih senior? Kalau pribadi, aku prefer yang muda juga untuk yang mendapatkan semangatnya itu sih. Jadi kalau sekarang 19 nggak boleh 20 gitu? Oh, actually tim aku rata-rata di atas 19 semua, lebih tua dari aku semua. Nggak ada gini, nggak ada kayak aku yang paling muda tapi yang hire semuanya nanti aku jadi kayak minder atau gimana gitu, gimana? Ada gitu? Nggak kepikiran sama sekali ke situ kok. Berarti itu yang disebut kebanyakan mikir kali ya buat teman-teman ya. Yang kayak itu pikirin gitu ya. Karena at the end aku nggak pikiran di situ sih. Maksudnya kalau itu salah mikir jatuhnya. Harusnya dipikirin. Salah mikir, bener banget. Oke, waktu sudah hampir habis teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang belum baca buku ini, please klik to order, bukan klik ya, paste di screenshot itu, pesan CCBP. Oke. Nah, kemudian di screenshot juga, nanti di sharing. Anda belajar apa aja pada malam hari ini, kemudian di tag ke saya sama ke Urofi. Oke, di tag, di share, supaya banyak orang semakin bisa belajar gitu. Yang usia 40 gimana? Gimana apanya? Gimana apanya? Oke. Ada pesan-pesan terakhir dari Rofi sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini? Maybe juga pengen share juga bahwa kalau sekarang ini lagi mungkin pandemi Omicron ya kan, saatnya spend time mungkin lebih banyak ke hal-hal yang produktif di saat ini, contohnya content creation, terus juga mungkin belajar skill-skill baru, dan hal-hal itu mungkin bisa aja jadi berujung manis di suatu saat nanti gitu sih. Jadi mungkin coba selalu manfaatin opportunity di saat yang emang lagi pasnya, karena kita nggak bakal karena sekarang nih jujur pelajaran yang aku selalu seselin gitu kok, kalau misalnya ada kesempatan yang kelewat nyeselnya minta ampun. Jadi coba selalu maksimalin kesempatan yang ada deh. Jangan terlalu buang banyak waktu. Kalau misalnya ada resource dipakai sesegera mungkin.
Karena at the end kita kalau ngelakuin yang namanya opportunity dan juga keberuntungan itu ada matter of time juga. Jadi harus coba aja maksimalin apapun. Ya, kalau saya boleh minta sama Tuhan, saya mau balik seumur kamu. Kita partneran kok. Itu cuman itu sih. Permintaan saya cuman itu sih. Karena waktu paling kecil banget. Jadi kalau teman-teman di sini masih usia masih 20-an, 20 awal gitu, 30-an awal. Main event 30-an awal itu masih jauh banget sih. Jadi Anda punya waktu yang luar biasa banget gitu. Saya sendiri udah lewat di situ, Rofi di kali 2 masih saya di atas itu. Jadi Oke, I think itu aja pada malam hari ini. Thank you so much nih, Rofi udah mau sharing ke teman-teman semua di sini. Semoga banyak belajar ya bahwa jangan fokus ke teknis doang, itu boleh. Tapi ada hal lain yaitu bangun bisnis, jangan lupa itu. Jadi Anda juga belajar hal itu. Ya kemana-mana jangan cuma teknisnya doang, tapi balance dua-dua. Supaya Anda bisa dapetin 100 jutanya. Bukan cuma ada skill, tapi nggak ada duitnya. Sayang banget, guys. Sayang banget. Thank you. Yes. Thank you so much sudah hadir. For having me. Selamat malam. Bye-bye teman-teman semua. Bye-bye Kak Denny. Bye. Thank you guys.